Oi Wak, iya pula. Apa kabar Wak? Sehat kan? Bahagia? Nah, sempurna. Wak, pernah dengar istilah gowok? Tradisi yang sempat ada di Banyumas, Jawa Tengah ini penuh dengan kontroversi. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk pendidikan seks tradisional. Tapi nggak sedikit pula yang menganggapnya sebagai prostitusi terselubung. Jadi yang mana yang betul? Nah, di video kali ini kita akan membahas tradisi gowo secara mendalam dari berbagai perspektif ya Wak ya. Yuk gas, masuk bareng kapal. Tradisi gowok adalah salah satu tradisi unik di Banyumas, Jawa Tengah yang konon bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin pria secara fisik dan mental Wak. Nah, tradisi ini berkembang di kalangan masyarakat agraris yang masih memegang kuat adat istiadat Jawa waktu itu, ya kan? Menurut artikel yang berjudul Gowokan Persiapan Pernikahan Laki-laki Banyumas oleh Diah Siti Septiningsih, gowo adalah sebuah sebutan untuk perempuan yang berperan sebagai pendidik seks bagi remaja laki-laki yang menikah. Ngerti kan? Enak nih. Ya kan? Seru nih Pak. Seru nih. Pendidikan ini gak cuma tentang hubungan fisik aja Wak, tapi juga mencakup pengetahuan tentang titik-titik sensitif Wak pada tubuh perempuan. Aduh, ngeri ya. Cara memperlakukan istri dengan baik hingga etika dalam berumah tangga. Itu tujuannya Wak sebenarnya. Jangan kemana-mana dulu kalian. Traveling Pak. Enggak, jangan. Rusak nanti pikiran kita. Secara historis Wak, tradisi gowo diduga memiliki kaitan dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok pada abad ke-15 dulu. Menurut novel Nyai Gowo karya Budi Sarjono, tokoh Nyai Lindri digambarkan sebagai keturunan dari Guwuk Niang, seorang perempuan Tionghoa yang memperkenalkan pendidikan seks bagi remaja lelaki Jawa waktu itu. Nama gowo sendiri disebut-sebut berasal dari penyebutan lokal terhadap nama Guwuk Niang tadi Wak, yang dalam dialek Jawa menjadi gowo gitu ya Wak ya. Sederhana sebenarnya. Balik lagi kayak gimana tokek dulu ya. Guwuk Niang dianggap sebagai pioner dalam memperkenalkan pendidikan seks yang terstruktur bagi pemuda Jawa dengan menggunakan metode pengajaran yang lebih sopan dan berbasis pada ajaran leluhur. Pendidikan seks saya ada metode dan ada basis pendidikannya Wak. Ada kurikulumnya Pak? Ada. Dia nggak cuma mengajarkan soal fisik Wak, tapi juga mengenai kesehatan reproduksi, penggunaan ramuan tradisional, hingga filosofi kehidupan rumah tangga ya. Menurut peneliti Ahmad Fadilah, istilah gowo pertama kali muncul dalam literasi sastra setelah kemerdekaan Wak, khususnya dalam novel-novel yang menggambarkan kehidupan tradisional Jawa. Tradisi ini bukan hanya soal pendidikan seks Wak, tapi juga dianggap sebagai bentuk pendidikan moral dan sosial bagi calon pengantin pria, yang dimana pada masa itu berbicara soal seks secara terbuka dianggap tabu. Oleh karena itu, tradisi gowo menjadi semacam solusi untuk memberikan edukasi tanpa menyalahi norma adat dan agama yang berlaku. Jelas kan Wak tujuannya? Jadi pertanyaannya nih, gimana sebenarnya alur penggunaan jasa gowo ini? Gitu ya kan? Nanya pasti kalian langsung, kayak mana cara menggunakannya? Nih, tradisi gowo dimulai setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan dan tanggal pernikahan sudah ditentukan Wak. Nah, pada titik ini nih, keluarga calon pengantin pria akan berkumpul untuk berdiskusi, ya kan? Biasanya keluarga besar termasuk orang tua, paman, dan sesepuh desa akan memberikan nasihat bahwa calon pengantin pria perlu mendapatkan pendidikan khusus agar tidak malu pada malam pertama. Gitu. Jadi yang nilai itu mereka gitu kan. Sampai ke sana dirembukin Wak sama orang-orang tua ya kan. Kalau sekarang kita yang diajari sama yang muda-muda ya enggak? Iya pula. Ngeri sekarang nih. Gowo di mana-mana nih. Iya pula. Enggak. Keluarga calon pengantin pria akan memilih gowo yang dianggap memiliki pengalaman dan reputasi baik. Pilihan gowo ini nggak bisa sembarangan juga Wak. Gowo biasanya adalah perempuan dewasa berusia antara 30 hingga 40 tahun dan seringnya seorang janda, maaf ya, atau ronggeng yang sudah paham betul tentang rumah tangga itu. Jadi pengalaman lah yang dicari, track record. Terus setelah gowo dipilih, keluarga calon pengantin pria akan mendatangi rumah gowo untuk melakukan perjanjian dan transaksi Wak. Nah, di booking nih. Dalam perjanjian ini, orang tua calon pengantin pria akan memberikan mahar yang serupa dengan mahar untuk calon istri anaknya tadi, ditambah sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih.
ceritanya begitu ya. Pembayaran ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk transaksi ekonomi aja, Wak, tapi lebih kepada penghormatan atas ilmu dan jasa yang diberikan oleh Gowo. Itu maksudnya. Jangan mikir kemana-mana dulu kalian, ya. Cocok. Cocok kurasa. Cocok lah ya. Saat perjanjian berlangsung, Wak, biasanya disepakati juga soal lokasi dan durasi pendidikan. Jadi nggak bisa juga long time ya. Nggak bisa, booking kok long time nggak bisa juga ya. Short time pun nggak bisa. Short time bisa. Udahlah, jangan ke situ dulu ya. Pendidikan ini bisa dilakukan di rumah Gowo atau Gowo diundang untuk tinggal di rumah calon pengantin pria selama beberapa hari. Itu short time tuh. Yang biasanya berlangsung selama 3-7 hari, Wak. Jadi maksimal 7 hari aja. 7 hari udah jago itu. Ngapain lama-lama kali ya? Iya kan? Aku kurasa sehari aja udah jago. Nah, lanjut ya, Wak. Dan selama masa ini calon pengantin pria akan tinggal bersama Gowo, Wak. Jadi Gowo akan mengajarkan banyak hal. Paham lah kalian ya kan? Mulai dari cara memperlakukan istri dengan lembut ya kan? Bagaimana menjaga kesehatan rumah tangga hingga etika berbicara dan menyelesaikan konflik. Jadi nggak hanya urusan seks aja ya. Jangan kemana-mana kalian. Selain itu, Wak, calon pengantin pria juga diajarkan mantra-mantra Jawa, Wak. Nah ini kan tahu kali nih kan main nih. Misalnya nih, ada mantra khusus yang dipercaya bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan langgeng. Apa mantranya? Nanya, kalian pasti penasaran. Nanti kasih tahu ya. Ada aku mantranya. Oke ya. Ajari ya, Wak. Nanti kasih tahu. Nanti kalau aku bilang di sini nanti banyak pula yang pakai. Salah satu bagian yang paling kontroversi dari tradisi Gowo adalah pendidikan seksual secara langsung, Wak. Ada kontak fisik pasti ada, Wak. Ya kan namanya tinggal udah berhari-hari ya kan. Gowo memiliki tugas untuk memastikan bahwa calon pengantin pria tidak akan mengalami malu pada malam pertama, Wak. Polos-polos berarti pria zaman itu ya, Wak, ya. Kalau sekarang gitulah. Entahlah, Wak, ya. Namun dalam ajaran Gowo, hubungan intim bukan sekedar soal fisik, ya kan, melainkan juga soal etika, penghormatan dan kesucian hubungan suami istri dalam mencapai keselarasan batin. Itu intinya, Pak. Biar selaras nih batinnya ya. Bahkan ada ajaran khusus tentang bagaimana memulai hubungan dengan doa-doa dan tembang Jawa yang dipercaya bisa menghadirkan ketenangan. Kalau sekarang lagu-lagu ringan pengiring tidur lah. Itu masih kugunakan sampai sekarang. Aromaterapi ya kan. Banyak kali pula ritualnya. Itu yang ngajarin Gowo juga, Wak? Bukan. Itu ritual sendiri aja. Oh, lain. Ritual banyak ya kan. Pas eksekusi cuma sebentar ya. Cuma lah ya, ritual banyak-banyak ya. Masya Allah. Oke ya, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa tradisi Gowo sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekedar pendidikan seks aja ya kan. Ada unsur etika, spiritual, dan budaya yang sangat kental di situ. Tapi pertanyaannya nih sekarang, apakah tradisi ini bisa dianggap sebagai bentuk prostitusi atau justru sebagai pendidikan seks tradisional yang sakral? Inilah bagian yang paling kontroversi dalam tradisi Gowo. Sebagian orang menganggapnya sebagai pendidikan seks tradisional yang terhormat, sementara yang lain menilainya sebagai bentuk prostitusi terselubung. Terus mana yang betul? Nah, untuk menjawabnya kita perlu melihat dari dua perspektif yang berbeda. Kita bahas dari perspektif etik dulu nih, Wak. Dari perspektif etik atau perspektif luar, tradisi Gowo seringkali dianggap sebagai bentuk prostitusi terselubung. Salah satu alasan utamanya adalah karena adanya transaksi uang yang melibatkan orang tua calon pengantin pria dan Gowo. Pembayaran yang diberikan kepada Gowo tidak sedikit, Wak. Selain berupa uang, ada juga hadiah seperti perhiasan, kain, batik, hingga hasil bumi. Pembayaran ini dilakukan setelah perjanjian tertutup antara keluarga dan Gowo yang kadang terkesan sangat rahasia. Ya, tak hanya soal pembayaran, Wak. Ada juga fakta bahwa dalam tradisi Gowo, calon pengantin pria memang mengalami hubungan fisik secara langsung dengan Gowo. Ya pasti itu. Iya pula. Iya kan? Mana ada orang ngajarin teori aja kalau nggak ada prakteknya, ya kan? Cuma lah ya. Percuma lah, nggak masuk juga. Mending praktek teori sedikit, prakteknya banyak. Oh iya pula. Itu ya. Kau praktek aja, nggak usah teori. Nggak usah teori, langsung. Learning by doing. Learning by doing.
Iya pula. Aduh, rusak nih. Ini yang membuat banyak pihak menganggap tradisi ini tidak berbeda jauh dengan prostitusi, Wak. Ya, masuk akal sih. Ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tradisi ini hanyalah cara lain untuk melegitimasi prostitusi dengan bungkus budaya. Ya, gak hanya itu, Wak. Tradisi ini juga seringkali dikaitkan dengan praktek ronggeng yang dianggap lebih vulgar dan terbuka. Main ya. Sebagian orang menilai bahwa gowo hanyalah bagian dari praktek seksual dalam tradisi Jawa yang dilegalkan dengan alasan pendidikan, Wak. Dalam artikel Considering Gowo Cultural Traditional as Prostitution is a Logical Fallacy oleh Ahmad Fadilah, dijelaskan bahwa gowo memiliki peran yang lebih mendalam sebagai pendidik dan bukan sekedar penyedia jasa seksual. Gowo mengajarkan calon pengantin pria bukan hanya soal hubungan seks, Wak, tapi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan istri, memperlakukan istri dengan lembut, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Belajar dulu kalau harus berumah tangga, kan rumah tangga itu mengalir. Segitunya ilmu itu ya. Bayar dulu gitu buat sekedar tahu ini. Oke lah ya, sepuluh aku ngejelasin tuh. Udah lah itu. Bahkan, Wak, ada pelajaran khusus tentang etika berbicara, Wak, cara mengatasi konflik hingga perencanaan keluarga. Dari kedua perspektif tadi bisa kita lihat bahwa tradisi gowo memang menyimpan banyak kontroversi, ya kan? Apakah ini benar-benar pendidikan seks tradisional atau prostitusi terselubung? Yang jelas, tradisi ini memiliki lapisan makna yang lebih dalam dari sekedar hubungan fisik. Setelah membahas panjang lebar tentang tradisi gowo ini, muncul pasti pertanyaan besar, apakah tradisi ini masih ada? Nah, makanya untuk menjawabnya kita harus menelusuri jejak tradisi ini di masa kini. Yuk kita ke Banyumas. Kapan, Pak? Nanti selesaikan dulu ini. Meskipun banyak literasi dari novel yang masih menceritakan tradisi ini, kenyataannya tradisi gowo udah lama dianggap punah, Wak. Terjawab kan? Terutama sejak tahun 1960-an. Tradisi gowo mulai menghilang seiring dengan masuknya norma agama yang lebih ketat dan modernisasi masyarakat Banyumas, ya kan? Hilanglah tradisi itu. Masyarakat mungkin mulai menganggap tradisi ini bertentangan dengan ajaran agama, Wak, terutama setelah masuknya pengaruh Islam yang lebih kuat di pedesaan Jawa dulu. Selain itu juga, Wak, perkembangan teknologi dan informasi membuat edukasi seks bisa diperoleh dari sekolah dan media tanpa harus melalui tradisi seperti gowo. Paham maksud gue kan? Jav. Itu sama, Pak? Sama lah itu. Gowo juga itu. Beda. Oh beda. Pornografi. Oh iya. Ya, beda ya. Beda ya. Oke, Pak ya. Dulu tradisi gowo dianggap sebagai bagian dari pendidikan rumah tangga yang wajar ya. Orang tua percaya bahwa seorang calon pengantin pria harus mendapatkan pendidikan seks secara langsung agar tidak canggung saat malam pertama. Tapi seiring waktu pandangan ini mulai berubah ya, Pak ya. Masuknya ajaran Islam yang lebih kuat membawa konsep baru tentang kesucian pernikahan dan pendidikan seks. Hubungan fisik sebelum menikah mulai dianggap sebagai hal yang tabu dan dilarang semenjak masuk Islam itu ya. Banyak juga sesepuh di Banyumas yang mengakui bahwa tradisi gowo sebenarnya sudah jarang dilakukan sejak akhir tahun 1950-an. Bahkan beberapa orang tua yang masih hidup sampai sekarang pun hanya mengetahui dari cerita para leluhur aja, bukan dari pengalaman langsung juga ya, Pak. Jadi orang-orang tua sekarang itu juga nggak pernah gowoan. Nah, mudanya sekarang yang gowoan. Oke, Pak ya. Meskipun tradisi gowo dianggap punah, tapi jejaknya masih bisa kita temukan dalam sastra Jawa dan cerita lisan, Pak. Salah satunya adalah dalam novel Nyai Gowo karya Budi Sarjono yang menggambarkan tradisi ini secara mendetail sebagai bagian dari pendidikan seks tradisional di Jawa. Selain itu, ada juga novel Ronggeng Dukuh Paruk, Pak, karya Ahmad Tohari yang menceritakan bagaimana masyarakat Banyumas tempo dulu menganggap hubungan fisik sebagai bagian dari ritual kesuburan yang sakral. Oke, Pak. Oke lah. Iya pula. Enak tuh. Kok enak, Pak? Taksi itu otak gue. Oke. Dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa tradisi gowo adalah tradisi yang kompleks menggabungkan unsur pendidikan, spiritual dan simbolisme. Yang menyebutnya sebagai prostitusi terselubung mungkin kita terlalu menyederhanakan tradisinya, ya kan? Tapi sebaliknya pula, melihatnya sebagai pendidikan seks tradisional yang penuh kearifan lokal, mungkin juga kita mengabaikan sisi kontroversinya, ya kan? Jadi yang jelas, tradisi gowo memperlihatkan bahwa pendidikan seks dalam budaya Jawa tidak bisa dipisahkan dari aspek etika, spiritual dan sosial. Mungkin yang perlu kita lakukan bukan hanya menghakimi tradisi ini ya kan, Pak, tapi juga memahami konteks budaya, sejarah dan nilai-nilai lokal yang melatar belakanginya, ya kan? Mana menurut kalian, Pak? Apa tradisi gowo ini lebih layak disebut sebagai pendidikan seks tradisional atau justru prostitusi terselubung? Aku aja ngomongin bingung nih. Kita diskusi aja di kolom komentar ya kan, Pak ya. Oke ya, Pak ya. Makin panjang makin ngelantur aku nanti nih. Yang jelas
makan berdua di pinggir kali. Cakep. Sampai jumpa, aku mau pergi. Ya, Oi, Wak. Kemana, Wak? Jadi go aku. Katanya udah nggak ada tadi, Wak. Kalau ada masih tersisa. Iya, Wak. Pindah aku nonton nih, Wak. Gimik aja tuh, gimik. Oh, ya pula.